Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal melanjutkan lagi ya reaction anime yang berjudul Solo Leveling season kedua episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya, di episode kemarin itu bisa dibilang peaknya ya dari Solo Leveling si Jinwoo melawan si Beru ya. Katanya nanti kan setelah dibangkitin namanya itu jadi Beru. Dan bisa dibilang kemarin itu pertarungannya bagus banget, meskipun ya kalau menurut gue tetap secara technically animasi dan lainnya tetap episode 6 yang terbaik. Tapi hype-nya sih, maksud gue hype-nya itu dibantu sama pembuilder story-nya emang lebih gila episode 12 kemarin ya dibandingkan dengan episode sebelumnya gitu. Jadi emang udah bener-bener farming aura banget lah episode kemarin gitu. Coba gue nggak tahu ya apakah waktu pas pertarungannya itu kan disiarin ya di seluruh negeri gitu, berarti kan artinya orang ngelihat pertarungannya mereka dong harusnya ya. Tapi itu pertarungan jeder-jeder banget, maksud gue si kameramennya gimana tuh di pada saat lagi ininya ya, itu lucu sih kalau misalkan ngebayangin waktu pas tidak boleh cahaya doang kayak kelihatannya. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi ini episode terakhir, episode 13 kan ya? 13 ya. Jadi dari Solo Leveling kita mulai saja season kedua. Oke, episode 13 belum gue ganti. Episode 13 dari Solo Leveling season kedua kita mulai saya 1 2 3. Oke. Oh, ini si siapa, Byogyung siapa nak? Byunggo itu dia. Oh, mau jadi shadow. Mau jadi shadow kayaknya. Ya tapi emang pilihannya sih emang gak ada pilihan lain ya tentunya ya. Karena yang bisa healing cuma Byunggo. Gila. Gila, jadi Byunggo-nya ya yang dibangkitin ya. Soalnya kalau nggak gitu kan pastinya kan bakal ini ya, bakal susah gitu selamatin si Chaein. Jadi menurut gue itu pilihan yang bijak sih sebenarnya. Lo mau ngorbanin Byunggo atau Chaein? Ah, iya udah dibunuh sama Jinwoo ya. Nggak, maksud gua adalah kan udah tahu bahwa Hunter Korea itu ngalahin itu semut ya, si semut top global. Maksud gua kan tolol kalau misalnya tetap bisa masuk anjing. Tetap milih masuk, maksud buat apa? Nah, gimana? Oh, ini di heal ya. Oh, langsung di heal. Gila. Iya sih. Oke, respect ya. Ya, you know. Gila, minta tolong dengan tulus ya. Jadi bahasa ini cuma dipakai buat ini doang. Batalkan penyerapan. Oh, bisa. Jadi bisa dibangkitin terus bisa dihilangin lagi. Damn. Oke, gue baru tahu. Jadi udah di Okiro bisa dihilangin lagi.
Magic cuma sekali pakai doang. Oh, respect sih. Lebih baik begitu ya memang. Yeah, panik ya. Dan Jinwo pun yang udah ngalahin si semut. Udah nyerah lah maksud gua anjing. Nah, rencana 9 itu apa, Cok? Power balance. Nah, udah mundur lah. Ya mau gimana lagi, Cok, anjing. Lu mau maksain, Cok, gila aja. Mau maksain ya ini aja. Oh, ini berarti semua tuh masih berkeliaran ya. Ya karena rajanya udah ini. Udah dead. Pada ngamuk nyerang ke berbagai arah. Yes. Berarti pertarungan belum berakhir ya. Meskipun setelah lawan Ratu sama Beru. Jinwo nggak ngikut. Oh, Jinwo kayaknya mau tetap tarung juga nih, apa gimana? Kalau sebelumnya kan ada ini panggilan, terus akhirnya masih ada si Beru juga kan, King N gitu. Oke, saatnya ini ya Jinwo itu. Saatnya ini farming, literally farming man. Farming ESP anjing sekarang. Yes. Yes, itu dia kan farming EXP anjing. Bangke. Dia belum bangkitin si Beru ya? Beru itu apa sih anjing? Bahasa Indonesia apa sih Beru? Kalau Tax kan taring kan kemarin si Tax. Nah Beru itu apa? Beruang? Bukan beruang dong. Level 9 100. Gila. Udah 100 level ya. Udah 3 digit nih anjing. It's possible. Oke. Oke, beda gini ya cara bangkitnya. Gila ngeri. Bangkitnya beda gitu cuy. Bentuknya tetap semut. Karena kan apa Okiro itu kan dibangkitin itu perlu gacha kan 3 kali gitu. Jadi bahasanya kalau emang bisa kalau enggak. Bisa ngomong. Gila. Yang lainnya nggak bisa kan? Ya karena dia awalnya bisa ngomong sih. Inggris aja sekuat itu aja. Jenderal. Oke. Ini melayani orang yang kuat lah ya. Beru.
Oh namanya beneran Beru anjing. Gak mungkin Beru itu arti something gitu. Namanya beneran Beru ya. Biasanya kan kalau Tax kan dia taring, terus akhirnya si beruang, terus ini Beru. Bagi Beru tuh apa gitu artinya bahasa Indonesianya kah atau apa? Beru beneran Beru anjing. Gua nggak tahu sih penamaannya Jinwoo ngambilnya tuh dari apa ya? Apa emang asal aja? Nah, apa yang terpikirkan di kepala dia gitu. Tapi kalau yang tahu bisa komentar riba ya. Tapi kalau kayak gini ya, maksud gua mereka tuh pasti harusnya bisa memprediksi hal ini sih. Lu bayangin aja, maksud gua kayak apa, ratunya mati nih, terus akhirnya nggak ada, anggaplah nggak ada si Beru gitu. Sekarang semua pada ngamuk, itu menurut gua harusnya menjadi salah satu konsekuensi apa, salah satu perhitungan dong. Bukan akhirnya semua semut ya bakal langsung otomatis mati kan enggak? Oke. Wah, gila ya. Beru langsung flexing kekuatan anjing. Yes, tahu dia langsung ya. Gila itu di depan gini anjing. Supaya nggak jatuh. Ya berarti tinggal selamatin sama si ini nggak sih? Itu ditahan sama ini anjing. Aduh nembus. Gila Jinwoo tetap save the day ya. Meskipun akhirnya ditinggal anjing. Meskipun lewat Beru. Enggak lewat. Yes itu dia. Lewat Jinwoo. Gila, farming aura so hard man. 多くのハンターたちの手によってその大半が食い止められ、それにより本土への被害は最小限に抑えられ、国内 S 級ハンターたちも無事帰還。昏睡状態だったチャーハンターはそのまま病院へと搬送された。Jadi sayangnya kan emang apa dia udah disembuhin tapi kan tubuhnya masih ada ininya lah. Oke, berarti udah diselesaikan lah ya. Jadi ya, berarti udah nggak ada lagi nih raid kelima karena udah nggak ada karena udah selesai semuanya. Ya selesai di zamannya MC karena mereka udah punya MC sekarang cuy. Negara kita ingin bergerak. Ini siapa? Gila siapa nih aura-aura ngeri gini? Damn. Gila 2 kali tebas doang coy. Oh yang deket Cina kah? Karena yang deket-deket Jepang sama deket-deket Korea ya Cina atau Korea Utara. Tapi kan mereka gak bakal masukin Korea Utara di sini sih. Itu Cina kayaknya. Itu orang Cina itu. Apa tadi dijelasin tadi ya? Gue nggak ngeh. Suara-suara kritis yang mempertanyakan. Ya sih. Tapi kan kita tahu alasannya kan sebenarnya bahwa tujuan dia itu adalah cuma ingin bareng sama keluarganya. Tapi kan saya respectnya adalah dia tetap ngikut tarung kan.
Nah, emang betul sih. Maksudnya kalau nggak ada Jinwo ya, itu Beru itu ancaman besar banget loh. Ancaman yang besar banget loh. Itu ada di sana untuk farming auranya Jinwo doang. Sama pasukannya. Nambah orang OP lagi. Nambah pas apa Jenderal OP. Harusnya nggak ada Beru nih ya. Jinwo nggak perlu turun tangan karena Cahain dan kawan-kawan Hunter King S Korea lainnya itu udah cukup untuk kalahin Ratu. Ya sih, saya udah flexing ke seluruh dunia ya. Oke. Membangun guild. Ya lebih baik daripada dia ngikut diarahin sama orang-orang kah, mendingan dia ikut sendiri ya. Bikin sendiri. Gila nih si orang ini ya. Oh siapa nih? Oh siapa ini? Oh itu si ini Elf S. Oh bukan. Oh ini musuh berikutnya nih. Tipikal perkenalan. Dia menolong manusia. Nah ini villain berikutnya nih untuk kedepannya nanti. Pemburuan. Dan dia tuh pakai bahasa dari dunia lain. Jadi bahasanya itu sebenarnya ancaman di Soul Leveling itu adalah ya dunia lain itu. Dunia lain itu gate. Perempuan tuh lihat maka dia bisa ngomel macam-macam. Oh, bapaknya ini Jinwoo. Ya bener kan? Jadi bahasanya itu Jadi kayaknya itu tadi ngomongin bapaknya kah? Perempuan itu sebenarnya siapa maksudnya? Jadi bau itu maksudnya bau-bau hunter. Cahain kan juga kayak gitu juga kan? Ya dia memang pengen deketin aja si Jinwoo ya. Si bocil. Gila, maksudnya lucunya itu Jinwoo itu meskipun dia ini tapi tetap ngendarain mobil sendiri ya nih. Harus gue yang ngurusin. Oke. Ya soalnya biar cepat ya. Oke, nice. Jadi sengaja kita tahu bahwa ya lebih cepat lebih baik lah. Ya tenang aja, gue solo pun bisa. Gila, gue harus buru-buru pulang. Jadi red gate always ya. Iya, maksud gue selalu aja. Ya udah Pak, entah itu semacam sistem atau emang karena dia tuh MC anjing. Always setiap dia masuk gate pasti ada aja masalah ya.
pertama kali masuk lah, terus Red Gate berkali-kali. Emang gila ya. Gila. Kespawn semuanya. Oh, termasuk Beru. Oke. Di dasar awalnya itu adalah ya gak ingin berada di sampingnya, itu maksudnya apa gitu. Tapi tadi itu emang lebih terinspirasi untuk lebih kuat lah. Oke. Ini kayak tipikal inilah ya, tipikal ending ending episode. Coba reflexing ini kekuatan. Oh, si bapak tuh ya, gila, dia ngilang kemana itu? Feeling gue kayak oh, itu bisa jadi berikut-berikutnya juga tuh nanti. Gila, dia pada berjejer gini ya. Gila. Oh, ini opening season episode apa? Opening season satunya. Ini kok endingnya kayak dibuat ini ya? Berarti bakal ada season 3-nya? Dimasukkan opening satunya loh. Skip aja lah ya openingnya ya. Oke, habis. Bawah itu. Ya tadi itu tadi untuk episode ke-13 ya dari Solo Leveling season kedua episode ke-13. Ya tadi untuk episode ya ke-13 dari Solo Leveling season kedua. Jadi episode yang bagus sekali ya untuk penutupnya. Pertama-tama gue sorry banget ya kalau misalkan gue batuk-batuk atau misalkan bersin atau pilek gitu, karena memang lagi ya biasa lah ya, lagi banyak hujan dan lain-lainnya, jadi akhirnya kena lah nih batuk-batuk. Jadi ya untuk episode ke-13 ini penutup yang bagus. Maksud gua akhirnya kita tahu ya bahwa bagaimana Jinwo itu bisa ngebangkitin bukan ngebangkitin sih, lebih tepatnya kayak menyembuhkan Cha-Hae-in di situasi dimana kayak yang apa tuh namanya, potionnya yang dia ini untuk ibunya itu juga kagak guna lah ini dan lainnya. Jadi udah terlalu SP itu udah terlalu rendah lah gitu. Dan akhirnya emang harus pakai healer, dan ya akhirnya healer yang kita tahu adalah si Bang Gyu ini kan, Byunggu, yang dimana Byunggu itu udah dead gitu. Jadi bahasanya salah satu pilihan yang tepat lah untuk ya membuat dia jadi Shadow. Tapi yang gua respect di sini adalah Byunggunya ini cuma dibangkitin sekali doang. Jadi bahasanya kayak setelah jadi Shadow nih kira langsung dihilangin sama Jinwo. Nah ini gue baru tahu ya BTW. Maksud gue kayak gue pikir setelah dibangkitin sama Jinwo, setelah dibangkitin sama Jinwo gitu jadi Shadow, setelah itu udah permanently Shadow gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan dia itu bisa ngilangin Shadow-nya juga. Maksud gue bisa ngilangin dilepas gitu. Bukan akhirnya kayak cuma dihilangin doang, gak perlu dipakai lagi. Tapi itu benar dibuat hilang, kayak dilepas, jadi kayak cuma bangunin itu saya kira udah langsung dilepas. Gue baru tahu loh, karena kan mungkin belum pernah dipakai sama Jinwo ya. Apa pernah ya? Gue nggak tahu sih.
Ya tapi apa itu kayak gitu, dan ya di sini bisa bilang namanya sahabat ya, di si Min apa sama si Byunggo ya perpisahan lah intinya. Respect. Ya kayak orang Jepangnya juga nyerah juga untuk apa, mendingan mundur aja strateginya. Ini ada si Jinwo juga kan yang datang dan mereka pada nonton pertarungannya juga, jadi bahasanya apa ya, tujuan orang Jepang sebenarnya di sini itu untuk bisa dibilang mengurangi kekuatan Korea, itu malah berdampak balik ke mereka. Yang bisa dibilang kayak tidak mengantisipasi bahwa di dalam Pulau Jeju sendiri itu ternyata ada monster yang ngebantai mereka gitu. Jadi bahasanya ya tidak beruntung aja sebenarnya. Bahasanya itu kayak Beru itu ada di sana itu untuk autorek hell jangan macam-macam Jepang. Jadi kayak gitu, dan setelah semuanya balik kan istilahnya kan, ternyata setelah matinya si Ratu dan matinya si Beru itu tetap para yang apa semut-semut merahnya itu pada ngamuk semua. Nah ini something yang gua itu rasa orang itu kok pada kaget gitu, karena masa mereka sudah mengantisipasi ini gitu. Mungkin mereka itu mikir ya bahwa Ratu Semut kalah terus sekarang mereka tuh langsung pada mati semua kan. Menurut gua kan enggak kan, mereka kan kayak semut dimana ratunya mati ya udah mereka bakal liar aja. Jadi maksud gua kayak kenapa mereka tuh nggak mengantisipasi hal ini, bahwa semut itu pasti bakal ngamuk gitu. Gak ada riset mendalam terkait dengan apa ketika ratu mati apakah mungkin mereka bakal mati semua kan, enggak kan. Jadi bahasanya harusnya bisa di Gue sih di sini agak ini aja sih. Tapi mereka tadi udah bilang kan bahwa ratunya dead, semua orang bakal ngamuk gitu. Jadi emang nggak semua hunter tahu hal tersebut. Padahal itu bisa satu hal yang penting banget karena membuat mereka tuh lebih bersiap dan ini dan lain-lainnya gitu. Lahnya harusnya seperti itu. Tapi untuk banget mungkin emang sejak awal emang sudah ada. Makanya kenapa kan akhirnya di kota itu ada beberapa orang kan untuk mencegah semutnya sampai ke sana. Jadi bahasanya emang udah disediakan bahwa ini ada kemungkinan bahwa ratunya dead, semutnya bakal ngamuk nih. Sebenarnya udah ada hal tersebut. Cuma emang gak dikasih tahu aja sama ke hunter-hunternya. Jadi hunter yang ngikut itu intinya udah nungguin orang ngebunuhin ratu semutnya selesai. Jadi kayak gitu kali. Dan ya itu seperti itu. Terus akhirnya si Jinwoo dia ngebangkitin Beru ya. Dan tadi sebelum dia ngebangkitin, dia itu kayak masuk ke kayak semacam kegelapan gitu. Gua nggak tahu itu apa. Apakah mungkin gara-gara ngebangkitin Beru atau seperti apa. Dan akhirnya dia itu ada something yang beda lah. Mungkin karena Beru itu salah satu yang terkuat yang dia bangkitin sejauh ini. Gitu. Dan ya bisa dibilang di sini dia dikasih nama Beru ya. Ini akhirnya menjadi pertanyaan gua karena gua tuh awal mikir ya. Kalau yang nama-nama yang lain itu kan namanya itu kan pakai bahasa Inggris ya, kayak tax atau beruangkah atau apa gitu ya, sebelumnya kan taring itu si tax. Nah gue tuh mikir Beru itu apa gitu, maksudnya Beru itu apakah bahasa Korea gitu atau kayak gimana, bahasa Korea apa gitu ya Beru. Nah maksud gue kenapa dia itu pakai nama Beru gitu, why? Maksud gue tuh kayak mikirnya tuh jadi waktu sebenarnya ngasih nama jenderal bayangannya ya itu tuh sebenarnya random aja atau memang ada arti khusus gitu. Itu sebenarnya yang gue pikirin sih. Kalau gue sejauh ini sih mungkin emang random aja si Jinwoo ngasihnya. Jadi kayak gue penasaran itu adalah kenapa Beru gitu, kenapa dikasih nama Beru. Apakah kata Beru tuh bahasa Koreanya apa gitu, bahasa Indonesianya dari bahasa Koreanya itu artinya apa gitu, masih belum tahu kan. Tapi kan emang dia random aja Beru gitu. Tapi maksud gue kan Beru biru gitu apa I don't know. Ya pokoknya itu yang bikin gue penasaran sih. Dan kayak dapat jenderal tadi kan ya, kelas jenderal ini pertama kali karena kan dan dia tuh bisa ngomong loh, si siapa si ini itu bisa ngomong si Beru ya. Jadi bahasanya adalah jenderal bukan jenderal Shadow-nya Jinwoo yang pertama kali bisa ngomong. Bahkan Inggris pun nggak bisa kan. Di bahasanya sekeren-kerennya atau sebadas-badasnya Inggris dia kagak bisa ngomong. Jadi yang bisa ngomong itu cuma Beru. Kayak sini Beru flexing ya, langsung dikasih testimoni gitu, langsung testimoni dia ngalahin semut-semut yang ada di yang ada di dekat pulau ya. Respect. Nah sini nih, ini yang akhirnya ngebuat gue penasaran gitu, yaitu adalah hunter yang ini nih.
Hunter pahlawan negeri kita ingin menggerakkan badan, yang dimana kira kan semutnya itu nyampe ke negara mereka kan. Dan yang gua tahu di antara 3 negara ya saing dekatan itu kan Jepang, Korea Selatan sama Cina. Jadi bahasa ini Cina kah? Tadi ada jelasin gak sih? Ya ada sempet ngomong gitu. Nggak ada loh. Tuh lagi-lagi ada semut yang mau kabur jauh ke negeri kita. Tuh iya coy. Di Cina ini kayaknya. Kalau dari pedangnya, kalau dari dia bilang kan ini artinya kan di Pulau Jeju kan. Berarti artinya kan harusnya dekat dengan Jepang sama dekat dengan ini kan. Ini kayak Cina ini. Mungkin ya kalau misalnya lu tahu tentang karakter ini bisa komentar di bawah. Ini kayak Cina ini. Negara Cina. Berarti Cina pun juga punya hunter ya. Dan animasinya sih GG ya. Jadi tuh pengen lawan yang apa, ngelawan si Beru tadi bilangnya. Dan saya kira kan karena udah tersebar ya tadi live streamnya, jadi akhirnya banyak orang yang mengkritisi bahwa kenapa Jinwo gak datang lebih cepat ini dan lain-lain. Dan memang kan alasannya kita sudah tahu ya, bahwa dia itu kan pengen ngabisin waktu sama keluarganya. Dan kenapa dia datang telat waktu pada saat waktu pada saat akhirnya semua hunter ranking S itu pada kenok. Itu kan sebenarnya alasannya itu kan adalah yang gue tangkep ya, karena ya mungkin dia baru ngecek kali live stream atau kayak gimana gitu. Maka dia pada saat pada kenok semua nih langsung dia switch. Itu sih kayaknya sih. Atau mungkin Tata ada something settingan gitu ya kan. Biasanya live stream itu kan ada delay tuh. Apakah Tata itu yang menjadi technicalnya kah atau kayak gimana kan. Tapi gak pernah dijelasin ya di animenya. Ada gak sih penjelasan di animenya bilang bahwa itu tuh delay. Kalau gak ada penjelasannya berarti emang ya itu detail yang gak dimasukin. Berarti itu bisa jadi emang gak seperti itu, gua nggak tahu lah. Tapi maksud gua intinya kan Jinwo kan nggak bisa switch sama para ranking S kan gara-gara ya punya shadow yang dia taruh di masing-masing orangnya tadi kan. Jadi maksud gua masih harus Jinwo tuh sadar gitu. Dan dia datang lah setidaknya gitu meskipun telat ya. Tapi yang jelas tujuannya adalah cuma pengen sama ibunya. Jadi menurut gua ya itu salah satu kritikan yang pastinya nggak diketahui sama publik karena ya jadi gue kan gak ngasih tahu bahwa gue pengen sama keluarga gue gitu. Ya lu egois kan, lu King S kayaknya gak mungkin kasih tahu kan. Jadi bahasanya udahlah, nama juga ya internet ya. Jatuhnya tadi Jinwo pengen bikin guild. Jadi biasanya dia bikin guild sendiri ya. Menurut gue ini pilihan yang baik sih tentunya, karena ya daripada dikendalikan sama orang. Nah cuma kira-kira muncul villain baru yang kemungkinan villain ini yang akan menjadi lawan berikutnya nih ya. Dan ini kemungkinan berhubungan dengan plotnya si siapa? Bapaknya Jinwo. Dimana ini ancaman, mungkin di bahasa itu akan menjadi the final bossnya dari series sendiri, yaitu adalah ini berhubungan dengan dunia lain. Jadi bahasanya di balik gate itu kemungkinan ada semacam dunia, dimana dunianya itu terhubung dengan gate-nya tersebut. Jadi bahasanya dunianya itu di satu dunia nih, ya ini dunia bumi. Nah itu terhubung sama gate. Jadi bahasanya orang di dunia tersebut itu dipindahin ke gate. Makanya kalau bisa lu sadar, sistem itu ngebawa orang-orang yang ada di dalam creature lah ya yang ada di dalam gate itu masuk ke dalam kita terus dia tuh kayak dibuat lupa gitu. Jadi bahasanya kalau gue lihat dari world buildingnya sejauh ini, jadi yang gue lihat itu ya, jadi kalau di dunia soul leveling itu ada dunia bumi sama dunia lain nih. Ya karena kayak ada sistem, gue nggak tahu sistemnya itu siapa yang ngatur. Nah sistemnya itu mengambil orang-orang dari dunia lain ini itu masuk ke dalam gate-nya dan mereka tuh kayak dibuat lupa ingatan dan cuma ngebunuh manusia gitu. Nah, apakah mungkin ternyata sistem tersebut dibuat sama orang-orang ini atau mungkin orang-orang itu sebenarnya intinya kayak orang dari dunia lain aja yang akhirnya kayak sebenarnya ada keinginan untuk invasi bumi kah atau seperti apa, kita nggak tahu. Jadi bahasanya ini bisa jadi villain nantinya nih di kedepannya. Mungkin masih lama karena kan Jinwo masih bakal ngelawan orang kayak si yang botak tuh yang pernah dilawan sama si bapaknya atau kayak gimana. Tapi ini masih teasing bahwa probably kedepannya bisa jadi lawannya itu bukan lagi gate, bukan lagi hunter-hunter dari bumi, tapi lawannya itu udah dari another dimension yang yang berhubungan dengan gate-nya gitu. Itu tujuannya sih. Tujuan itu probably yang kemungkinan terjadi. Dan ya intinya itu ini previllannya. Jadi dan dia tadi ada ngebahas di sini nih, ngebahas something yang dimana mereka tuh ngebahas kapan kita bisa memahami tindakan orang itu. Gua nggak tahu ya yang dimaksud sama orang itu tuh apakah mungkin ini adalah bapaknya Jinwo. Tapi yang jelas probably iya. Jadi bahasanya
Jadi sini tuh sudah tidak salah itu adalah kekuatan orang itu. Jadi bahasanya itu kekuatan orang itu tuh maksudnya adalah kekuatan daripada si bapaknya Jinwoo. Jadi mungkin waktu pada saat dia sparring gitu, ketika dia tarung sama si botak ya, akhirnya kekuatan tersebut di tracking nih sama mereka untuk nyampe ke tempat ini. Feeling gue sih begitu. Bahkan selama 10 tahun di dalam dunia lain itu kemungkinan mereka sudah saling kenal kali ya, udah saling timpuk-timpukan gitu. Jadi bahasa itu kayak gitu. Nah, tapi di sini dibilangin nih sama dia nih, saat itu di sini bau sekali. Terus akhirnya kalau perempuan itu lihat dia pasti mengomel macam-macam. Nah, ini kan mirip-mirip kayak Chaein kan. Jadi bahasanya bau dari hunter itu kan bau lah buat si Chaein gitu. Nah, ini apakah mungkin ternyata ada di dunia lain gitu yang punya atau mirip-mirip dengan Chaein gitu, atau mungkin ini akhirnya berhubungan dengan kekuatan perbedaan dibandingkan Chaein dengan yang lainnya. Jadi bahasanya hunter yang lain kan nggak punya kemampuan penciuman ini dan lain-lainnya kan. Jadi apakah ternyata ada hubungan dengan itu? Probably, I don't know. Ya tapi tidak ini kemungkinan untuk yang kedepan tadi. Dan akhirnya bisa dibilang kayak typical ending season ya. Jadi dimana kayak ya typical flexing animasi dan lain-lainnya. Dan si Chaein di sini dia sudah berkomitmen ya untuk berkomitmen untuk menjadi lebih kuat karena lihat Jinwoo dan pengen ada di sampingnya Jinwoo. Dan ya jadi rasanya bukan cinta ya, tapi lebih tepatnya kayak melihatnya itu jadi kayak dia itu pengen jadi lebih kuat supaya bisa dia ada di sampingnya Jinwoo untuk bisa ngebantuin dia gitu. Jadi lebih ke arah sana ya, belum sampai ke titik cinta atau kayak gimana. Jadi overall seperti itu ending yang bagus. Dan gue sih ngerasanya ya, bisa dibilang apakah dari season 3-nya harusnya ada, karena Solo Leveling itu katanya bakal sampai tamat katanya kan diadaptasinya jadi 5 season 1 movie atau apa sih waktu itu katanya. Jadi bahasanya nih kayaknya bakal jadi farming duit mirip-mirip kayak Kimetsu no Yaiba. Jadi bahasanya menurut gue Aniplex win banget lah dengan mereka punya IP besar yang bisa di milking ya. Kayak Solo Leveling, Kimetsu no Yaiba, terus apalagi sih Aniplex itu punya. Jadi maksud gue itu cara yang baik, bukan cara yang baik sih. Maksud gue pasti gak bakal disia-siakan lah. Maksud gue IP kayak gini pasti bakal terus ada dan gak bakal digantung. Jadi menurut gue untuk fans Solo Leveling sih harusnya aman ya untuk lanjutan. Tapi overall seperti itu. Jadi tadi ada beberapa hal yang gue pengen tanyain tapi gue lupa ya. Tapi udahlah, langsung aja kita masuk ke review animenya. Jadi ya itu tadi untuk review episode terakhir. Kita bakal langsung aja masuk ke review season kedua dari Solo Leveling ya. Satu season ini reviewnya. Jadi ya pertama-tama sorry banget kalau misalkan gue batuk atau misalkan gue bersin-bersin atau mungkin pilek gitu, sorry banget karena ya baik lagi zamannya sih lagi banyak hujan. Dan apalagi kan rumah bocor ya, jadi harus terus tuh diinginin kena air terus saya tuh ya. Jadi akhirnya kena juga gitu, pilek flu. Jadi ya sorry banget kalau misalkan suara gua atau ada pilek atau apa gitu kayak gitu ya. Udah aja. Tapi yang jelas untuk season kedua dari Solo Leveling ini mood gua season yang seru ya untuk ditonton. Dan apalagi secara cerita itu lumayan, ekspansinya itu lumayan besar gitu. Maksud gua ekspansi itu adalah secara keluasan ceritanya. Berbeda dengan season 1. Season 1 itu cukup repeatable. Kenapa? Karena ceritanya itu Jinwoo setelah dapat sistem 3 episode awal itu bagus. Lupa 3 episode awal kan ya? Jinwoo yang ama patung itu. Setelah dia dapat sistem, dia tuh kan leveling aja tuh season 1 sampai akhirnya ngelawan Igris di akhir. Jadi secara ekspansi ceritanya tuh intinya cuma ya udah Jinwoo masuk ke dungeon, leveling selesai. Jinwoo masuk ke dungeon, leveling selesai. Kayak gitu terus gitu. Akhirnya ketemu sama Hunter brengsek, ngalahin selesai. Jadi bahasanya itu centernya tuh Jinwoo banget gitu. Nah, untuk season kedua ini jelas tetap Jinwoo adalah centernya. Cuma maksud gua ekspansi ceritanya itu akhirnya memperlihatkan cukup luas gitu. Ya akhirnya dengan Jeju Arc itu menurut gue satu hal pilihan yang bagus gitu ya, karena akhirnya memperlihatkan bahwa ya ceritanya itu udah luas nih. Udah ada negara lain, udah ada Jepang, udah ada Cina. Tadi kan dia bisa jadi itu Cina ya, gue nggak tahu. Udah ada Cina. Jadi bahasanya udah luas gitu. Jadi season 2 ini ekspansi ceritanya itu lumayan terlihat dan itu situ good gitu. Cuma gue nggak tahu ya apakah pengorbanannya itu adalah cutnya yang memang banyak, karena ternyata
di komentar itu khususnya di beberapa episode gitu ya, ternyata banyak orang yang mengkomplainkan terkait dengan di-cut-nya beberapa konten ceritanya. Dan dimana katanya nggak terlalu penting. Cuma gua nggak tahu, balik lagi. Tapi yang jelas kalau misalkan memang yang di-cut itu nggak penting dan akhirnya hasilnya adalah ekspansi cerita ini akhirnya terlihat lumayan luas dan diakhiri dengan Jeju Arc yang menurut gue pun juga bagus. Jadi maksud gue nggak tahu apakah mungkin lu sebagai manhwa reader atau yang nggak baca light novelnya lah yang paling OG gitu, gue nggak tahu mungkin pendapat seperti apa, bisa komentar di bawah ya. Tapi kalau bagi gue pribadi, gue cukup menikmati lah sejauh ini. Gue ngerasa kayak apa, nggak terlalu ada masalah sih, karena emang baik lagi ya, ini bukannya kira gue ngejelekin soal leveling ya. Gue udah bilang dari season 1 bahwa soal leveling itu cara cerita memang simple anjing. Jadi bahasanya bukan something yang harus harus di-cut di beberapa momen akhirnya tuh merusak ceritanya, itu enggak. Jadi bahasanya ceritanya itu intinya cuma hunter ngalahin monster selesai gitu. Ya enggak sih? Ditambah dengan ya konflik-konflik itu, selama konfliknya itu dijelaskan. Contoh kayak konflik Jepang nih maksud gua. Makanya kan banyak orang takut kan, kenapa akhirnya konflik Jepang itu takutnya di-cut sama studionya, karena kan di studio Jepang gitu, dan akhirnya Jepang digambarkan sebagai pengecut dan licik di sini. Terus akhirnya tetap diadaptasi. Jadi maksud gua gak ada masalah kan. Jadi sebenarnya kalau yang di-cut itu atau misalkan ini, menurut gue itu tentang masalah pilihan kreatif aja. Maksudnya pilihan jadi mana mereka mungkin pengen ngebuat animenya itu bisa lebih compact dan lain itu mereka lebih pinter lah. Maksud gua kenapa di-cut ini dan lain-lainnya, mungkin karena pertama masalah durasi, kedua adalah masalah secara mereka itu cuma punya episode itu cuma 13. Jadi bahasanya ya memang mereka harus pinter-pinter gitu. Terus akhirnya masalah pacing juga ini adalah permasalahan yang pasti selalu dibahas lah di anime-anime manapun, mau itu adaptasi light novel, mau itu adaptasi manga dan lain-lain, pasti ada hal seperti ini. Jadi maksud gua adalah gua nggak tahu, bisa jadi emang apakah lebih bagus atau misalkan lebih buruk, bisa komentar di bawah sebagai manhwa reader ya. Cuma gua ngerasa ekspresi ceritanya lumayan oke, dan gua ngerasa kayak ceritanya jadi puas. Nah terus ditambah lagi dengan di season ini itu ada episode 9 gak sih? Yang dimana ibunya Jinwoo itu bangun lagi. Yang dimana ini mood gue ya, ada salah satu momen mahal dari Solo Leveling. Momen mahal itu bukan berarti mesti harus budgetnya anime itu besar sebagai episode itu luar biasa gitu ya itu meme-nya maksud gue. Jadi kayak bahasanya gak cuma harus fighting yang luar biasa atau misalkan jeder action koreografi atau seperti apa, episode 6, episode 8, episode 12. Maksud gue adalah episode 9 itu menjadi mahal karena itu adalah progress story gitu. Jadi mana itu bukan lagi cuma satu episode doang. Fighting kan cuma satu episode doang, fight scene itu cuma satu episode doang. Tapi ini tuh dari awal episode 1 sampai episode 9 season 2 itu adalah episode ya perjuangannya Jinwoo. Dari awal kita ngelihat bahwa ya dia ranking E, masih newbie banget, masih rendah banget ranknya, sampai akhirnya dia ibunya koma kan, di rumah sakit harus dirawat, adiknya juga masih sekolah, bapaknya hilang di gate selama 10 tahun. Jadi masa kira Jinwoo yang harus jadi tulang punggung keluarga, jadi sandwich generation gitu ya. Dan akhirnya karena tadi ngebangkitin kekuatan meskipun ranking E, akhirnya dia berusaha tuh untuk mendapatkan ya tadi duitnya buat siapa, demi keluarganya dia gitu. Dari mana Jinwoo itu emang orang baik dari awal kan. Sampai akhirnya dia dapat sistem. Nah ketika dapat sistem, dia harus terus bertahan hidup nih. Karena itu tadi kan survival. Dari awal dia udah nasibnya buruk gini-gini, tapi gue harus survive demi keluarga. Sampai dia menjual jiwanya dia tanpa dia sadari ya ke sistem. Dan jadi badas yang kita lihat. Jadi bahasanya itu ya sampai seperti itu loh intinya. Dan akhirnya semua demi keluarga ya, demi ibunya. Dan akhirnya ketika di episode 9 finally gitu ya, ibunya setelah dia berusaha tuh iniin dungeon 100 lantai cuma demi dapetin bahannya untuk potionnya yang apa tuh nama potionnya, pokoknya potion yang bisa nyembuhin ibunya, dan akhirnya berhasil. Dan pas gue akhirnya orang komplain setelah perjuangan selama itu Jinwoo nangis. Maksud gue di posisi itu Jinwoo mesti apa anjing, perjuangan ibunya koma ini dan lain-lainnya. Jinwoo nangis di posisi itu tuh sangat normal anjing gitu. Maksudnya ada orang kesel karena Jinwoo nangis minus aura gitu. Maksud why itu momen mahal anjing. Gua tuh pas tonton adegan itu ya
finally cok perjuangannya Jinwoo ya, pas dia nangis, pas dia itu scene-nya juga bagus juga kan, dibikin kayak insert song gitu. Saya kira ada sinematografi di mana kayak cahaya bulan itu akhirnya mencapai si ibunya, di mana kan itu kan jendelanya kebuka kan, jadi bahasa itu kayak Jinwoo itu yang akhirnya membawa cahaya bulan itu akhirnya ke ibunya lagi gitu. Itu sinematografi loh, dan itu bagus banget anjing. Nah, orang banyak gak suka karena minus aura. Maksud gue kayak ya udahlah, berarti emang balik lagi penikmat Solo Leveling, emang menikmati Solo Leveling tentang fightingnya aja. Dan itu bukan suatu hal yang salah tentunya. Dan karena baik lagi kan, yang ngebaca manhwa kan bejibun ya, yang baca manhwa itu bejibun dan orang udah gak perlu lagi sama storynya, yang penting fighting, epic scene. Itu kan emang yang dijual di Solo Leveling, dan itu akhirnya yang menjadi hal yang pasti ditunggu sama orang-orang kan tentunya gitu. Jadi menurut gue bukan suatu hal yang salah untuk itu, tapi emang gue ngerasa kayak sampai akhirnya lu pada nggak suka adegan tersebut, menurut gue aneh sih. Juga ngelihat ibu lu setelah koma bertahun-tahun gitu, sampai lu akhirnya berjuang mati-matian survive di kehidupan ini, ketika akhirnya ibu lu bangkit lagi selalu berjuang gitu. Lu mau ngapain di situ? Lu mau harus gaya-gaya Jojo anjing, maksud gua harus pose Jojo atau mungkin Mewing gitu di depan ibunya ketok. Itu lucu banget anjing, maksud gua kenapa? Why? Kenapa orang benci itu malah dengan nangisnya gitu? Tapi itu gitulah. Tapi maksud gua itu mungkin emang ya tipikal penonton shonen aja sih, kebanyakan begitu, yang nggak perlu story, dan ya udah aja gitu, nggak masalah juga. Dan ya intinya seperti itu. Jadi secara story tadi udah lumayan banyak ekspansi bla 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 bla, dan tapi memang tetap ya, maksud gua untuk Solo Leveling secara keseluruhan di anime itu, kalau misalkan orang bilang secara objectively ini tuh adalah masterpiece, menurut gua agak terlalu berlebihan. Menurut gua Solo Leveling itu adalah anime yang fun to watch. Tapi kalau lu mau nilai secara objektif, penilaian yang bener-bener kritik banget, jadi kayak misalkan ngomongin cerita, ngomongin apa, Solo Leveling itu jelas bukan something yang kayak Orb gitu sebagai contoh ya. Lu nonton Orb, lu nonton misalkan kayak Frieren, lu nonton kayak anime apa gitu, jadi mana lu bisa secara objektif dan subjektif lu bisa menilai bahwa ya secara kualitas cerita pasti jauh. Solo Leveling itu lebih simpel, lebih bisa dipahami sama orang-orang. Maka kenapa dia bisa lebih populer. Jadi bahasanya kalau misalnya orang bertanya nih, kenapa sih anime Solo Leveling yang mungkin orang bilang mid gitu kok bisa terkenal banget sih? Ya malah anime kayak gini yang pantas populer, karena ini anime yang bisa dinikmati sama semua orang gitu. Sama lah kayak Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Kaiju 8, Fire Force, anime-anime shonen jump tuh kenapa akhirnya mereka selalu berhasil? Karena mereka bisa ngebuat cerita yang bisa diterima pasar. Spy Family kan awalnya mangakanya gak mau bikin Spy Family, dan akhirnya ternyata terus sangat-sangat berhasil. Dan itu dorongan daripada editor. Jadi editornya tuh tahu mana cerita yang menjual. Nah, termasuk Solo Leveling ngejual aura, farming aura kekerenan, ngebuat penonton tuh kayak keren gitu ya, ngerasa keren nonton Jinwoo, ngerasa wah badas MC gitu. Itu adalah hal yang menjual, which is good. Dan mereka berhasil untuk ngelakuin itu gitu. Jadi maksud gua memang animenya itu emang seperti itu. Jadi secara misalkan lu mau nilai bener-bener apakah Solo Leveling itu cerita itu masterpiece, atau misalkan secara apa itu menurut gua masih banyak kekurangan memang ya. Tapi itu gua nggak bakal ngomongin itu. Tapi yang jelas kalau menurut gua Solo Leveling tetap sama seperti kayak shonen pada umumnya, yang ceritanya tuh fun banget untuk diikutin. Lu pasti senang banget untuk Solo Leveling, tapi memang bukan something yang wah luar biasa masterpiece. Dan tapi jelas ya, yang paling kita nikmati dari Solo Leveling itu adalah fight scene-nya. Nah, kalau ngomongin fight scene, kita ngomongin animasi sama visual ya. Gua nggak tahu apakah untuk season kedua ini lebih better dibandingkan season 1 atau tidak. Mungkin bisa komentar di bawah ya untuk hal tersebut. Tapi kalau menurut gua kayak season 2 ini lumayan banyak momen ya. Season 1 juga banyak yang bagus season 1 itu. Kayak lawan yang beruang atau apa sih itu yang di gate-nya itu, gate yang 100 itu, terus ngelawan Igris. Terus kita waktu pada saat ngelawan Hunter. Tapi mungkin karena season 2 ini lumayan banyak epic momen ya. Jadi bahasa ngelawan Beru, ngelawan si yang api penyihir itu yang jadi gede itu, gue lupa namanya siapa, Tax ya. Bukan Tax sih, siapa gitu. Terus kita ngelawan yang Elf S yang di awal, terus akhirnya yang ngelawan si bos lantai 100. Itu kan bahasanya
biggest momennya kan. Jadi bahasanya mungkin season 2 itu dibantu sama story-nya juga gitu. Jadi bahasanya story itu ini ngelawan orang-orang OP. Di satu kan enggak kan, masih belum terlalu Inggris doang yang paling OP di season 1. Jadi bahasanya mungkin momennya enggak terlalu banyak. Tapi gua untuk masalah teknikal gua lupa ya, season 1 itu ada enggak sih fight scene yang luar biasa bagus banget selain Inggris gitu ya. Inggris gua masih ingat tuh fight scene-nya. Tapi kalau menurut gua ya sepanjang satu season 2 ini ya, maksud gua season 2 ini fight scene terbaik menurut gua tetap technically ya episode 6 season kedua ketika si Jinwoo itu ngelawan siapa? Ngelawan si yang penyihir api itu, siapa yang namanya? Pokoknya dia udah dibangkit lagi jadi yang penyihir api yang AOE itu. Jadi bahasanya itu apa? Karena kalau misalnya lu nonton lagi itu dari awal sampai akhir gila tuh, bagus banget anjing koreografinya. Semua pergerakannya bisa lu lihat. Terus akhirnya gak berhenti anjing. Jadi episode 6 itu gila, itu coba tonton lagi dah episode 6. Tapi memang secara epicness, apalagi untuk yang pertama kali nonton, episode yang paling berasa itu episode 12. Episode 12 itu karena pembuatan awalnya itu emang bagus banget, dimana kayak Jinwoo datang, itu ada Beru datang ya setelah diiniin sama para semutnya. Jadi dua orang OP hadap-hadapan itu gila sih. Jadi maksudnya buildingnya itu gila gitu. Build up-nya itu gila gitu untuk sampai ke momen epic ya. Tapi technically untuk animasinya menurut gue masih kalah dibandingkan episode 6 kalau menurut gue. Jadi hype-nya mungkin bisa lebih dapat, epicness-nya lebih dapat episode 12, tapi technically animasi, koreografi dan lainnya episode 6 kalau menurut gue. Itu masih tepik animasi untuk fightingnya season 2 ini. Jadi gue salah, kalau misalnya lo punya pendapat yang berbeda bisa komentar di bawah gitu. Tapi yang jelas itu yang gue rasa. Dan visually masih sama kayak season 1, nggak ada yang terlalu berubah. Jadi maksud gue ya tetap oke-oke aja lah gitu. Nah untuk karakternya sendiri, maksud gue karakter Jinwoo tetap sama ya. Maksud gue tetap karakter yang baik tapi badas. Tapi dia kalau ada yang nyenggol dia bakal marah. Tipikal opa-opa keren tapi senggol bacok lah intinya. Kalau ganggu gue ini kalau gue paranin lu, kalau misalkan lu nggak ganggu gue dan lu baik sama gue bakal baik juga sama lu. Itu kayak gitu, itu tipikal abang-abang yang seperti itulah ya. Dan ya overall untuk karakter lain sih nggak terlalu gimana ya, set karakternya menurut gue ini lebih baik dibanding season 1. Karena season 1 itu buset, season 1 itu karakter itu yang penting ada anjing. Season 1 itu, season 2 itu menurut gua kayak karena mereka tuh berperan penting di cerita ya, kayak Chaein, terus akhirnya kayak si bapak serikat tuh ya yang munculin nama Jinwoo gitu. Jadi mereka tuh kayak kelihatan lebih ada aja gitu dibandingkan di season 1. Karena season 1 kan ceritanya fokus banget ke Jinwoo ya. Jadi ketika akhirnya mereka masukin kata-kata sampingan, gua ngerasa kayak oke. Gak peduli gitu maksud gue. Season 2 itu jadi kayak gue ngerasa kayak cukup peduli. Mungkin emang karena di cerita aslinya mereka udah lebih banyak momen ya dibandingkan season 1. Tapi yang jelas season 2 ini lebih oke untuk kata sampingannya. Tapi emang bukan something yang luar biasa banget karena fokusnya tetap di Jinwoo gitu ya. Jinwoo tetap menjadi MC gitu. Untuk masalah opening sama endingnya tetap yang paling gue suka. Openingnya ya cukup gue bisa terima. Ini menurut gue sama seperti kayak season 1-nya. Endingnya tetap yang terbaik. Untuk endingnya season 1 kan dibuat juga tuh ya sama TK, tapi yang nyanyi kan kalau nggak salah Aina The End, dan season 2 itu langsung dinyanyi sama TK gitu. Jadi dua-dua sama-sama the best karena gue fansnya TK. Tapi untuk openingnya sendiri ya enak, cuma tipikal lagu Sawano gitu. Gue tuh ngerasa lagu Sawano itu kayak ya udah aja gitu, bukan something yang gue itu kayak wah ini lagu Sawano gila nih. Apalagi kalau misalnya bikin opening itu kayak ya udah aja gitu. Kecuali kalau dia tuh bikin insert song, bikin sebuah musik yang cocok untuk sebuah scene gitu, itu beda lagi. Tapi kalau untuk bikin opening lagu sendiri gua nggak bisa sih. Itu harus, menurut gua Sawan tuh jagonya itu ketika dia tuh bikin musik di scene, untuk scene menurut gua tuh dia bakal lebih jago di situ. Tapi kalau untuk bikin opening untuk satu lagu sendiri itu gua ngerasa terlalu biasa aja sih untuk seorang Sawano ya. Dan ya itu kayak gitu. Jadi untuk seperti itu. Untuk kekurangan sih gue nggak terlalu gimana. Mungkin kekurangan kalau manhwa reader tahu ya, mungkin ada beberapa yang di-cut bla bla bla. Tapi kalau gue sih ngerasa selama satu season ini gue ngerasa kayak ya udah aja gitu, tipikal anime shonen yang dimana fighting dan akhirnya ya ceritanya pun juga lempeng gitu. Jadi
ya enak untuk diikutin, bukan something yang kurang atau kayak gimana gitu. Gue ngerasa kayak ya udah aja ya, fun aja gitu nontonnya. Gue nggak tahu sih, mungkin kalau yang nemu kekurangannya mungkin lu nggak suka Jinwo ya, maksud gue mungkin janggutnya makin tajam, atau misalkan ya mulai farming aura dengan area luas istilahnya, atau seperti apa, itu kan balik lagi ya. Itu cuma meme gitu, cuma jokes. Jadi pasti mungkin itu ada salah satu kekurangannya, atau misalkan kayak kata sampingannya nggak terlalu berkontribusi besar, meskipun gue ngeliat ada peningkatan dibandingkan season 1 yang menurut gue sama sekali nggak ada. Dan mungkin di beberapa hal mungkin lu bisa komentar di bawah. Jadi overall mungkin untuk soal leveling season 2 mungkin gue bakal kasih di 86 ya. 86 87 lah, sekitar segitu. It's really freaking good, tapi menurut gue nggak sampai 9 ke atas objectively. Jadi menurut gue 9 udah oke. Jadi kayak gitu untuk season kedua dari Solo Leveling. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini. Terima kasih. Bye.